Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Rizky Apriandi dengan NIM 20 10 10 5057 dari kelas 03 SMJK 001 Universitas Pamulang dari jurusan S1 Manajemen. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang Microsoft Office Excel mengenai fungsi statistik. Oke, kita mulai. Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang terdiri atas kolom dan baris yang mengkhususkan dalam pengolahan angka. Program ini sering digunakan oleh para akuntan untuk menuliskan atau mencatat pengeluaran dan pemasukan di dalam perusahaan atau suatu lembaga. Salah satu hal yang membuat Microsoft Excel banyak digunakan adalah kelengkapan fitur formulas dan function yang lebih dikenal dengan istilah rumus Excel. Formula dan fungsi ini digunakan untuk membantu dalam mengerjakan beragam proses perhitungan data secara cepat dan otomatis. Formula ini bisa digunakan dalam perhitungan yang sederhana hingga yang kompleks. Oke, kita lanjut. Berikutnya, istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Pertama, sel. Sel merupakan pertemuan antara kolom dan baris. Contohnya, A1, berarti sel yang dipilih berada pada kolom A, baris ke-1. Sel dapat berupa value, formula, atau teks. Yang berikutnya, kolom. Kolom merupakan deretan huruf yang berjajar secara horizontal dimulai dari huruf A dan diakhiri huruf X. Kita lanjut yang ketiga, row. Row adalah deretan angka yang tersusun secara vertikal. Selanjutnya, range. Range merupakan sekelompok sel yang akan mendapat aksi sesuai perintah yang dijalankan. Kita lanjut, berikutnya worksheet atau lembar kerja. Merupakan kumpulan dari 16.385 kolom dan 1.048.567 baris. Selanjutnya, workbook atau buku kerja merupakan kumpulan dari 256 worksheet berlabel sheet 1 sampai sheet 256. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, kegunaan Microsoft Excel. Pertama, di bidang akuntansi. Contoh dari penggunaan program Microsoft Excel dalam bidang akuntansi adalah menghitung jumlah laba atau rugi suatu perusahaan, mencari besaran keuntungan selama satu periode, menghitung gaji karyawan, serta lain sebagainya. Yang kedua, kalkulasi matematis. Kalkulasi matematis digunakan untuk mencari data dari hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta berbagai macam variasinya. Selanjutnya, pengelolaan data. Pemanfaatan Microsoft Excel untuk pengelolaan data yaitu untuk pengelolaan database statistik, mencari nilai tengah, rata-rata, dan pencarian nilai maksimum serta nilai minimum dalam sebuah data. Selanjutnya, pembuatan grafik. Microsoft Excel dapat digunakan untuk membuat grafik, misalnya grafik perkembangan jumlah penduduk selama 10 tahun, grafik perkembangan jumlah siswa dalam suatu lembaga pendidikan, grafik lulusan siswa, dan grafik lainnya. Selanjutnya kita masuk ke fungsi statistik. Fungsi statistik adalah fungsi menghitung data yang ada kaitannya dengan statistik, seperti mencari total keseluruhan, mencari rata-rata data, mencari nilai tertinggi, mencari nilai terendah, atau menghitung jumlah data dalam sebuah tabel ataupun database. Fungsi statistik merupakan fungsi di Microsoft Excel yang sering digunakan. Selanjutnya, macam-macam fungsi statistik. Yang pertama, fungsi sum.
Fungsi ini digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range tertentu. Rumusnya yaitu sama dengan sum dalam kurung range data tutup kurung. Contohnya seperti terlihat di gambar, yaitu sama dengan sum dalam kurung D2 titik 2 D6 tutup kurung. Berikutnya fungsi average atau rata-rata. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range. Rumusnya yaitu sama dengan average dalam kurung range data. Contohnya seperti terlihat di gambar, yaitu sama dengan average dalam kurung D2 titik 2 F2 tutup kurung. Kita lanjut, berikutnya fungsi max atau maksimum. Fungsi max digunakan untuk menentukan nilai data yang tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya yaitu sama dengan max dalam kurung range data. Contohnya seperti kita lihat di gambar, sama dengan max dalam kurung D2 titik 2 D6 tutup kurung. Lanjut, yang berikutnya fungsi min atau minimum. Fungsi min digunakan untuk menentukan nilai data yang terendah atau terkecil dibandingkan nilai data yang lain di dalam suatu range. Rumusnya yaitu sama dengan min dalam kurung range data tutup kurung. Contohnya seperti bisa kita lihat di gambar, yaitu sama dengan min dalam kurung D2 titik 2 D6 tutup kurung. Oke, kita lanjut, yaitu fungsi count. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data numerik atau angka yang ada di dalam sebuah range. Rumusnya yaitu sama dengan count dalam kurung range data. Contohnya seperti bisa kita lihat di gambar, yaitu sama dengan count dalam kurung D2 titik 2 D6 tutup kurung. Seperti kita lihat dari gambar, hasil rumus pada gambar di atas adalah 5. Itu artinya banyaknya data yang terdapat di dalam tabel di atas adalah sebanyak 5 orang siswa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya yaitu fungsi counta. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka numerik dan huruf karakter. Rumusnya yaitu sama dengan counta dalam kurung range data tutup kurung. Contohnya seperti kita lihat di gambar, yaitu sama dengan counta dalam kurung J2 titik 2 J7 tutup kurung. Dari gambar bisa kita simpulkan hasil rumus di atas adalah sama dengan 6. Itu artinya ada data sebanyak 6, baik data berupa angka maupun berupa huruf. Oke, kita lanjut. Berikutnya fungsi countif. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka, numerik, dan huruf karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Rumusnya yaitu sama dengan countif dalam kurung range, kriteria tutup kurung. Contohnya seperti gambar, yaitu sama dengan countif dalam kurung M2 titik 2 M7 titik koma M2 tutup kurung. Dari hasil rumus di atas dapat dijelaskan bahwa fungsi countif digunakan untuk menghitung jumlah laki-laki. M2 titik 2 M7 itu artinya range data atau semua data di blok. Kemudian M2 merupakan kriteria pencarian data, yaitu L. Hasil dari formulasi di atas adalah 4, artinya bahwa terdapat 4 orang laki-laki. Oke, kita lanjut. Berikutnya yaitu fungsi count blank. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nol. Rumusnya yaitu sama dengan count blank dalam kurung range. Contohnya seperti terlihat di gambar, yaitu sama dengan count blank dalam kurung
J2.2 J7 tutup kurung. Hasil dari formulasi di atas adalah 3, artinya terdapat 3 data yang kosong. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu fungsi standar deviasi. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Rumusnya yaitu sama dengan STDEV dalam kurung range data. Contohnya sama dengan STDEV dalam kurung D2.2 D6 tutup kurung. Kita lanjut, yaitu fungsi mode. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai mode dan sekumpulan nilai, yaitu nilai yang sering muncul. Rumusnya yaitu sama dengan mode dalam kurung range data tutup kurung. Contohnya seperti bisa kita lihat di contoh gambar tersebut, yaitu sama dengan mode dalam kurung G5.2 G14 tutup kurung. Demikianlah beberapa contoh dari fungsi statistik pada Microsoft Excel. Jika kita menseleksi beberapa sel atau range pada status bar Excel, akan muncul informasi tambahan atau informasi statistik terkait rentang sel yang diseleksi, seperti status bar adalah bagian yang melintang horizontal di bawah worksheet atau layar Excel. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.